Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di Ryuga Nares Channel. Ini kembali lagi bersama saya Marindra dan rekan saya bernama Mas Agus Nurdianto. Ini kemarin saya dikirimi sama Mas Agus video saat dia evakuasi ular di desanya. Desanya tempatnya di mana Mas Agus? Di Gabungan Donokerto Turi Sleman. Di Gabungan Di Donokerto, lereng Merapi, Gunung Merapi. Oh, di dekat lereng Merapi ya. Itu Ya. kemarin evakuasi ular piton ya Mas Agus? Ular piton, Mas. Ular piton dua ekor. 2 ekor. 2 ekor yang Ya. kira-kira berapa meter itu kemarin? Ya kurang lebih 2 sampai 3 meter. 2 sampai 3 meter. Ya. Yang satu 2 sampai 3 meter. Ya, yang satunya itu malah lebih panjang sedikit itu ya. Panjang sedikit. Lebih panjang Jadi sedikit. Kayak yang kemungkinan- perempuan itu ya. Jadi kemungkinan yang itu mereka baru saja kawin di sarangnya ya. Kemarin itu Ya. jadi di lubang ya. Jadi di rumpun bambu Rumpun ada selai itu, nah itu di sana. Pertamanya itu kelihatan telurnya saja, Oh. yang terlihat telurnya, terus ternyata di dalamnya itu ada ularnya itu. Oh, oke. Jadi di kebunnya sendiri atau Sebenarnya bukan perkebunan, Oh, jadi bukan. di kayak rumpun bambu, tapi di sebelahnya itu ada sungainya, Oh. di belakang rumah itu. Terus yang mengetahui pertama kali Mas Agus Yang- sendiri atau warga? Pertama kali itu yang itu dari warga. Dari warga warga. itu kayaknya mau ke kali atau bersih di depan kebun, ternyata melihat telur itu tadi. Oh, telurnya dulu. berarti. Soalnya kan Oh, telurnya dulu. telurnya agak di luar itu. Oh. Nah, terus ternyata di dalamnya itu terlihat badannya ular. Oh. Nah, terus kalau itu kan mungkin ragu-ragu ya, karena mungkin masih awal Awal. mengenai ular. Terus saya kemudian di telepon, kebetulan baru off ya, baru Baru kita kebetulan pas lagi nggak piket ya, ya, jadi baru pas lagi libur. off. Terus saya ke sana, saya melihat, oh ternyata terlihat tubuhnya dari orang itu. Tapi karena mungkin saya nggak pakai peralatan ya Mas ya, karena mungkin di rumah jadi seadanya, tapi juga tetap safety ya kan, safety. Saya pakai pengait itu, Pakai kayu? Bukan pengait kayak besi itu, tapi ada pengaitnya seperti itu ya, yang anulan itu ya, stick ular itu. Stick ular ada. Sebenarnya bukan stick ular itu, cuma kayak ternyata yang punya tempat itu ada. Jadi seperti hook ya. Seperti hook itu. Oke. Nah, saya juga sebenarnya kan masih belum mahir juga ya mengenai ular itu, tapi ya karena itu udah tugasan saya, jadi setidaknya kita juga dari Mas Farida juga mempelajari saya juga. Akhirnya saya gandal, karena yang penting saya tahu kepala kepalanya atau buntutnya ya Mas ya. Buntutnya ternyata saya ekornya itu saya tarik keluar, ternyata buntutnya itu terlihat, ekornya itu langsung saya pegang, ternyata kepalanya juga ikut keluar, tapi nggak galak banget sih soal itu ularnya. Jadi nggak terlalu agresif ya? Nah itu kan pertamanya itu tahunya ularnya cuma satu Mas. Nah, akhirnya saya tangkap sama bapaknya yang punya rumah itu, dibantuin tangkapnya, dan ditangkap semuanya. Ternyata ada 2 di dalam itu Mas. Saya juga kaget, tapi ya saya cuma berpikir, wah ini kalau bertelur kemungkinan masih ada, kalau nggak anaknya gitu kan. Saya pikirnya anaknya itu, ternyata ada 2. Nggak tahunya ternyata itu 2 yang mungkin bertelur gitu ya Mas. Masih bertelur ya. Jadi telurnya ada 3 ya? Telurnya itu kan udah 3 sampai 5, 3 atau 5. Padahal itu kan sebetulnya ular piton itu kan bisa sampai puluhan ya, jadi bisa 15-an ke atas lah bertelurnya. Jadi itu cuma baru kelihatan 3 sampai 5 kemungkinan ya Mas Agus. Jadi mungkin itu masih baru proses mau bertelur lagi, cuma sudah keburu ketahuan sama warga, jadi akhirnya ditangkap kan. Jadi langsung diserahkan ke relawan ya Mas Agus ya. Ya kemarin ada dipelihara peliharaan, masih dipelihara itu. Tapi sebenarnya itu saya juga ternyata nggak tahu kalau memang ular itu ternyata bertelurnya banyak ya. Mungkin itu kayaknya baru 3 atau 5 yang ada di situ gitu. Atau mungkin kemungkinan itu masih ada telurnya lagi di dalam itu ya. Oke, jadi mungkin buat yang penasaran proses evakuasinya, kita tampilkan dulu ya videonya Mas Agus sama warga yang waktu evakuasi prosesnya itu seperti apa. Jadi lihat ini dia guys.
Sebutane kok dede. Oke teman-teman, jadi seperti itu proses evakuasi ular, itu namanya jenisnya ular Python reticulatus ya. Jadi itu ular terpanjang di dunia. Itu ularnya tidak berbisa, tapi bisa panjang, mungkin di alam liar yang paling panjang pernah ditemukan itu sekitar 12 meteran ya, itu panjang sekali. Jadi itu ular terpanjang di dunia. Kalau yang terbesar itu kan anaconda yang dari Amazon, yang dari Amerika. Kalau yang terpanjang itu adalah jenis ular Python reticulatus yang seperti dievakuasi Mas Agus dan warga tadi, itu ular terpanjang di dunia. Dan dia ular tidak berbisa, tapi meskipun tidak berbisa, jika sudah berukuran sekitar 3 meter lebih atau 4 meter lebih lah, itu butuh lebih dari satu orang untuk evakuasinya, karena dikarenakan selain giginya itu yang banyak dan mirip seperti kail pancing Mas Agus, jadi itu jika menggigit dan langsung kita tarik itu tangan kita bisa robek. Jadi lumayan berbahaya gigitannya karena bisa menyebabkan luka robek dan pendarahan itu bisa terjadi. Dan dia ular pembelit yang sangat kuat sekali. Jadi dia biasa memakan mangsanya atau berburu mangsanya itu dengan cara dililit ya. Jadi lilitannya sangat kuat sekali, jadi berbahaya jika hanya dievakuasi oleh satu orang saja. Jika sudah berukuran jumbo ya tentunya. Kalau masih ukuran 1 meter atau mungkin 1,5 meter, 2 meter itu masih bisa dievakuasi oleh satu orang saja. Kalau sudah 4 meter lebih itu akan sangat susah sekali dievakuasi satu orang saja. Kita perlu bantuan lah. Jadi meskipun kita, karena mungkin ya Mas Agus ya, karena pekerjaan kita adalah petugas pemadam kebakaran ya, jadi kita dikenal sama tetangga ataupun warga sekitar kita itu ya, kita adalah anggota pemadam kebakaran yang kerjaannya mungkin
bisa itu ya Mas. Ya, masyarakat serba bisa ya Mas. Ya, mungkin bisa. kita serba bisa. Jadi masyarakat atau tetangga biasanya kalau misalkan ada ular masuk rumah atau arjen lain itu biasa kita dimintai bantuan ya Mas Agus. Sering. Ya ini udah kedua kali Mas. Dua kali. Udah kedua kali untuk menangkap ular ini udah dua kali ya? Ya yang pertama itu dulu malah di rumah udah masuk, tapi saya itu tapi itu udah saya buang aja nggak sempat hubungi Mas Mahendra juga atau kemarin jenisnya ya jenisnya belum tahu. Kalau kemarin kan sanca ya, saya kan sebagai udah pernah evakuasi juga. Setidaknya udah pernah caranya mengevakuasi itu seperti apa, jadi keberaniannya udah ada gitu loh. Cuma kalau mungkin saran saya ya, kalau misalkan kita evakuasi ular itu entah ular besar ataupun ular kecil, kalau misalkan kita takut mau ditutup kepalanya, di plaster atau apa, jangan di laban ya Mas Harus, karena takutnya nanti itu kan saat laban itu kan kuat, jadi saat di plasternya nanti dibuka takutnya kan kulitnya pasti melupas. Apalagi kalau ular kecil, kalau ular kecil nanti jika di laban pasti bisa jadi matanya juga ikut jadi itu semua. Ya mungkin itu kemarin juga mungkin ya penasihat itu kan mungkin dari warga ya, mungkin karena takut juga kalau kan itu pas kemarin evakuasi juga itu taringnya si ular itu kena kulitnya dia, kulitnya dia sendiri. Jadi kemarin agak berdarah bukan apa ya itu kayak jadi kegantal itu ya kan, jadi tahu ternyata giginya lancip itu kan lancip itu kena itu. Jadi mungkin terus langsung di plaster lagi kan, saya langsung evakuasi yang kedua itu. Pertama kan langsung dibawa ke sana ke depan ke rumahnya, terus saya kedua itu ternyata itu udah di plaster itu. Jadi ada seperti itu. Ya, mungkin karena warga orang awam ya Mas, saya takut kalau nanti digigit atau dililit kan seperti itu. Kalau warga kan taunya semua ular itu berbisa. Ya. Itu banyak sekali kita perlu edukasi ya itu. Justru ular yang berbisa itu sebetulnya lebih sedikit daripada yang tidak berbisa. Biasanya kalau ular yang tidak berbisa kalau ketemu manusia itu sudah dia pasti nalurinya pengen kabur. Kalau tidak diprovokasi ya, mungkin dia akan defend juga, jadi dia akan melawan. Tapi kalau umumnya yang tidak berbisa pasti dia lebih memilih untuk menghindari manusia. Jadi seperti itu. Kalau mau di plaster pun nanti bisa sih sebenarnya Mas. Jadi dipakaikan kain dulu. Jadi dia itu dilapisi kain dulu biar nanti saat plasternya dibuka dia nggak kena kainnya itu ya. Betul. Tapi saran saya kalau ular besar seperti ular piton itu yang sudah ukuran lebih dari 2 meter lah, 3 meter itu kalau mau dipelihara sebetulnya juga sudah nggak bisa jinak sih. Kalau misalkan mau pelihara ular mending beli aja ular piton. Kalau yang normal yang anakan itu mungkin cuma 100.000 itu sudah hasil ternakan, jadi lebih karakternya lebih enak. Jadi kita juga bisa membangun karakternya dari kecil. Seperti ular piton saya di rumah itu kan, itu dulu saya pelihara dari ukuran berapa ya, masih kecil sekali, baru netas sekitar 1 bulan langsung saya beli. Sekarang sudah 2 meteran, sudah mau makan kepala ayam tiren sudah mau. Tapi saya gini Mas, mau bertanya, misalkan kan mungkin di tempat saya atau mungkin di tempat-tempat yang lain yang masih di lereng Merapi di dekat sungai itu kemungkinan masih ada banyak ular sanca atau ular lainnya itu. Mungkin kalau orang awam sendiri, trik dan tipsnya itu bagaimana untuk mengatasi misalkan ada ular, dia melihat ular, terus apa yang harus saya lakukan? Apalagi yang mungkin di dekat, kan masih ada yang kalau di tempat saya itu rumah, dekatnya itu sungai. Nah itu kemungkinan itu banyak. Nah itu bagaimana? Mungkin dari teman-teman atau mungkin dari warga yang bisa menonton ini mungkin bisa menjadi edukasi juga. Jadi tergantung dulu. Ini posisi kita bertemu dengan ularnya di mana? Di perkebunan kah, di sungai atau di rumah? Kalau misalkan di perkebunan atau kita bertemu ularnya itu di alam, ya tentunya kita harus tenang dulu. Jadi nggak usah panik lah, nggak usah panik, itu yang namanya ular di alam kok. Jadi misalkan kita lewat, ularnya tahu atau gimana ya kita tenang aja. Biasanya pasti kalau itu ular tidak berbisa,
atau ular itu pasti menghindar kok sama manusia. Kalau nggak menyerang kita, nggak ngagetin kita, dia defend ya. Iya. Nggak mungkin nyerang kita. Kecuali mungkin ular besar ya, ular besar seperti ular piton itu lihat manusia lewat ya mungkin kita pas nggak tahu bisa aja dia di tempat persembunyiannya kita lewat di dekat tempat persembunyiannya itu bisa aja kita menyerang. Tapi kalau cuma ular-ular kecil itu biasanya dia akan lebih memilih menghindar. Ular kobra Jawa pun biasanya kita lewat asalkan dia tidak terpojok atau dia hanya sekedar lewat ya udah kita biarkan saja, dia pasti akan menghindar dengan sendirinya. Tapi kalau beda lagi kalau sudah masuk rumah ya, kita bagaimana caranya ya? Kita kan perlu menangani juga dan kita harus tahu jenisnya juga. Kalau masyarakat awam ya lebih baiknya seperti yang sudah pernah saya jelaskan di video sebelumnya itu ya dipantau. Ularnya di mana, dia pergerakannya dipantau. Kalau kita nggak berani evakuasi sendiri, ya silahkan memanggil komunitas reptil ataupun petugas damkar. Itu pasti insya Allah bisa membantu untuk evakuasi ular tersebut. Jadi seperti itu. Kan kita sebagai anggota pemadam kebakaran juga harus siap ya Mas. Di rumah pun kita bisa dapat panggilan pun walaupun kita di rumah nggak pakai seragam walaupun kita di rumah kita nggak kita awal jiwanya sudah jiwa membantu ya. Kita sudah jiwa penolong ya. Jiwa penolong sudah tertanam di dada kita. Sudah tertanam di dada kita sebagai seorang anggota pemadam kebakaran. Meskipun di kantor ataupun di rumah ya kita selalu siap. Kalau kita masih dalam batas kemampuan kita sanggup membantu pasti kita bantu. Betul Mas. Siap betul. Ya, jadi seperti itu teman-teman. Ya mungkin untuk video kali ini sekian dulu ya. Semoga videonya bermanfaat. Jangan lupa teman-teman untuk like, komen, dan subscribe. Sampai jumpa di kesempatan video berikutnya. Salam Yuda Brahma Jaya.